Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada, utamanya daerah Hulu Sungai Utara atau Sebanu Anam atau kawan-kawan yang berada daerah Balangan ataupun Tabalong dan lain-lain. Saat ini kita mengadakan live streaming tentang pengajian ilmu tentang hadis-hadis fadilat-fadilat. Saat ini kita akan membahas tentang fadilat la ilaha illallah. Jadi keutamaan daripada la ilaha illallah sering kita amalkan, membaca la ilaha illallah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca, mengamalkan tiap-tiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, nyaman aja, hafal sudah barataan, nang lancar ka mengaji kadakah. Nyaman aja baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saban hari dibacanya. Berapa kali? Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. 100 kali sehari semalam. Tapi bacaannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai 100 kali. Maka apa fadilatnya? Jaa yaumal qiyamah, nanti dia pada hari kiamat. Wa wajuhu kal badri, wajahnya itu laksana bulan purnama. Nah, bulan purnama itu artinya bulan yang hari ke-14. Lamun hari barasih ataupun tarang, maka bulan itu nyarak banar. Bulan itu tidak bercahaya, tapi dia memantulkan daripada cahaya matahari. Jadi bulan itu dia hanya bercahaya. Kalau matahari bersinar tidak bisa dilihat. Tapi kalau bulan itu nyarak tapi nyaman dilihat. Apabila bulan purnama ini, maka mengalahkan miliaran bintang yang ada di langit. Jadi sabigeja bulan kalah nyaraknya oleh bulan nang hari ke-14. Karena bulan ininya pulang imba 14-15 itu bahalos pulang. Nah, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Nah, itu surah Yasin. Artinya bulan itu imba bahalus baganal sampai hari ke-14 nyarak banar, maka sampai 15 16 itu bahalus pulang kal 'urjunil qadim. Nah, kayak tandan pisang nih. Nah, minyak pisang sasikat. Nah, jadi siapa yang membaca saban hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengamalkannya saban hari, hari kiamat muhanya mancaruno. Kan kadang alih ada. Nah, jadi mudah-mudahan ulun pribadi pian-pian yang membuka channel YouTube kami ini Tapak Covid din Raha, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Namun kada kawa ya seumur hidup sekali barang mengamalkan. Nah, kalau banyakkan sudah amalan diberikan baburuan. Dan lagi Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannata. Ujar Nabi kita, barang siapa laki-laki atau perempuan, anum kah tuha kah, siapa aja, asal orang beriman aja, membaca la ilaha illallah khalisan, dalam keadaan ikhlas, kada riya, kada sum'ah, bahasa kita ikhlas tadi Pak.
Mukhlisan, dia menjauhi daripada kemaksiatan. Dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi makanya amalan kita ini banyak la ilaha illallah. Di kampung-kampung tuh biasanya habis maghrib, biasanya habis subuh tuh nah zikir la ilaha illallah. Nah, mun di kampung-kampung di mana-mana rajin, utamanya warga kita orang NU biasanya ada arisan zikir 7 laksa. Artinya 70.000. Artinya supaya sebagai tebusan daripada api neraka. Nah, jadi bagusnya zikir nih jangan gede diamalkan. Ya 100 sehari. Mun bagus tuh siang 300, malam 300. Nah, cuma yang biasanya di kampung tuh zikir 7 laksa digawiakan, maka pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Insyaallah mudah-mudahan dia lepas daripada siksa api neraka. Nah, jadi bagus diamalkan. Karena ilahnya artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Nah, bila kita bertahlilan la ilaha illallah. Nah. Dan lagi Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan. Dan kalau tadi 100 kali sehari, kalau ini hanya sekali. Ujar Nabi kita, barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali. Apa ngalihnya? Jadi kalau kita seban waktu nih sekali-sekali berarti 5 kali. Cuma ini sekali aja. Ghufira lahu dzunubuhu, diampuni dosanya yang kecil-kecil, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun laksana buih di laut. Artinya buih itu begitu banyak kadakawa dihitung, atau seperti karangan kadakawa dihitung, atau seperti bintang kadakawa dihitung, atau seperti rintik hujan kadakawa dihitung. Artinya perumpamaan dosa kita banyak benar kayak buih di laut. Nah, kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, diampuni dosa kita. Nyamannya lah. Inilah artinya agama umat Islam ini sangat bagus, rahmatan lil alamin. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tampul awak wagas, montong kita ini sehat, kan banyak montong kita ini kada sehat, stroke umpamanya, kada kau bersuara kita ini tampul montong kita ini wagas, nah, nyaman bisa sambat. Kita baca amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Kemudian lagi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza marral mu'minu 'alal maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nang kaya beri kita maghrib atau subuh, cuma bertambah aja sedikit apa, wa huwa hayyun la yamut. Nah, yuhyi wa yumit, lalu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya ujar Nabi kita, barang siapa orang mukmin yang melewati atas kuburan-kuburan orang Islam. Nah, di situ umpamanya ada kuburan orang Muslim. Nang sedikit kah, nang banyak kah kita lalu di situ. Lalu kita membaca sambil lalu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja baca. Nawwarallahu tilkal kubura kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, memasukkan cahaya ke dalam kuburan-kuburan itu. Nyamannya. Jadi kita melalui aja lewat bahasa kita. Lalu di kuburan muslimin tuh nah utamanya di situ ada keluarga kita umpamanya, apalagi orang tua kita ada di situ, kita baca. Atau kita ziarah ke kuburan orang tua kita, situ banyak kuburan yang lain, kita baca di situ. Di samping baca Yasin, Qul huwallah, juga ini dibuat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Allah masukkan, Allah terangi ke dalam kuburan itu terhadap orang-orang yang muslimin. Jadi diberikan Tuhan nur, cahaya. Wa ghufira liqailiha, dan Tuhan ampuni bagi orang yang membacanya. Nah, jadi orang kuburan ini dapat syafaat, yaitu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang membaca diampuni dosa kita. Wa kataba lahu alfi hasanatin, dicatat oleh Allah pahala kita ini 1000 kebaikan. 1000 kali 1000 artinya 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, diangkat 1.000.000 1000 derajat, artinya 1.000.000 pangkat. Nah, kemudian lagi wa hatta anhu alfi sayiatin, dan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa kita nang halus-halus 1.000.000 kesalahan kita. Nah, jadi ini berarti bagus amalan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bagus nih, karena sudah hafal juga. Kan biasanya kita nih kalau ziarah kita ke kubur sih baca Yasin, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bertahlil. Nah, ini biasanya jarang kita baca. Nah, ternyata Tuhan memberikan cahaya kepada ahlil kubur. Nah, utamanya menjelang ini kita hendak hari raya ini 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Kan hari Ahad hidup sehari, hari ini sudah hidup kedua, hari Senin, esok hidup ketiga. Pokoknya hari Selasa hari raya. Nah, hari Senin itu adalah kita dianjurkan puasa Arafah, yang mana dosa kita diampuni 2 tahun, itu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, demikianlah barangkali yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini hadis yang ulun bacakan atau ilmu yang ulun bacakan ini mendapatkan manfaat bagi ulun pribadi dan sampian-sampian yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Demikian, hadallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.